Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Tahukah kalian, tokoh-tokoh besar pembawa ajaran agama Islam itu tersebar di seluruh penjuru dunia loh. Ada yang berasal dari negeri Arab, Afrika, Eropa, hingga ke benua Asia, khususnya di Indonesia. Ulama dan tokoh agama yang hebat pun banyak sekali. Ada dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Semuanya memiliki peran besar dalam menyebarkan ajaran agama Islam yang damai dan penuh keindahan. Di antara banyaknya tokoh agama yang berjasa bagi bangsa ini, ada satu nama yang sangat terkenal dan jasa-jasanya masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Tahukah kalian siapakah pendiri organisasi Muhammadiyah itu? Jadi, pendiri organisasi Muhammadiyah itu, beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama besar, pembaharu, dan juga pahlawan nasional Indonesia. Pemikiran dan perjuangan beliau sangat luar biasa, besar pengaruhnya bagi kemajuan umat Islam di negeri kita ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan biografi lengkap beliau, mulai dari kelahiran, riwayat keluarga, perjalanan menuntut ilmu, hingga karya besar yang beliau wujudkan. Mari kita simak video ini dengan bersama, dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Selamat menyaksikan. Nama asli beliau adalah Muhammad Darwis, lahir di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya, Ki Haji Abu Bakar, merupakan khotib Masjid Kauman Gede, Yogyakarta. Sedangkan ibunya bernama Siti Aminah. Beliau berasal dari keluarga ulama dan masih keturunan Sunan Giri serta Maulana Malik Ibrahim, sehingga sejak kecil sudah memiliki semangat agama dan perjuangan. Masa kecil dan pendidikan awal. Jadi, sejak beliau memiliki sifat sangat rajin, tekun, dan sangat mencintai ilmu pengetahuan, ketika teman-temannya sedang bermain, beliau lebih memilih belajar dan mengaji, sehingga sudah pandai membaca Al-Quran sejak usia 8 tahun. Di dalam negeri, beliau berguru kepada para ulama terkemuka di Yogyakarta, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh, Kiai Muhammad Nur, Kiai Haji Abdul Hamid, dan Kiai Muhsin. Beliau juga sempat pergi ke Semarang untuk menuntut ilmu lebih dalam bersama Kiai Haji Soleh Darat, hingga dasar ilmu agamanya menjadi sangat kokoh. Menuntut ilmu di Mekah pada tahun 1883 sampai 1888. Pada saat berusia 15 tahun, beliau berangkat haji ke Mekah dan menetap di sana selama 5 tahun penuh untuk mendalami ilmu agama. Di Tanah Suci, beliau berguru pada ulama besar seperti Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi, Syekh Nahrawi Al-Banyumanasi, Syekh Bahri As-Sadha, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Mahfud At-Tarmasi. Beliau juga bertemu dan bertukar pikiran dengan tokoh pembaharu Rosyid Ridho, serta mempelajari tafsir Al-Manar karya Syekh Muhammad Abduh. Karena kecerdasan dan kesungguhannya, beliau diberi nama Ahmad Dahlan oleh gurunya, nama yang melekat hingga akhir hayat. Sekembalinya ke Yogyakarta tahun 1888, beliau meneruskan tugas sayanya menjadi khotib masjid, mengajar, dan mulai merancang langkah-langkah untuk memajukan umat Islam. Karya besar dan warisannya. Sepulang dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah pada tahun 1889, ketika beliau sedang berusia sekitar 20-21 tahun. Pernikahan ini terjadi setelah beliau kembali dari haji dan menuntut ilmu di Mekah dengan Siti Walidah yang saat itu sedang berusia 17 tahun.
Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 6 anak, yaitu Johana, Siraj Dahlan, Siti Bushro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahara. Kemudian pada 18 November 1912, lebih tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, beliau mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah dengan tujuan memurnikan ajaran agama Islam serta memajukan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umat. Bersama istri tercinta, Siti Walidah, beliau mendirikan organisasi wanita yaitu Aisyah. Pada tahun 1917, beliau juga mendirikan organisasi kepemudaan yaitu Hizbul Waton pada tahun 1918 serta membangun sekolah, rumah sakit, dan juga fasilitas umum. Akhir hayat dan penghargaan. Beliau wafat pada 23 Februari 1923 di usia 54 tahun dan dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta atas jasa-jasa besarnya pada tahun 1961. Beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia dan warisan pemikirannya tetap hidup hingga sekarang. Itulah kisah hidup dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Banyak teladan mulia yang bisa kita ambil, terutama semangat belajar dan niat tulus untuk memajukan umatnya. Sejak kecil, beliau tekun menuntut ilmu, berguru pada ulama hebat di dalam maupun di luar negeri, dan selalu berjuang membawa Islam menjadi agama yang maju dan berilmu. Semoga kita bisa meneladani beliau, menjadi muslim yang cerdas, beramal nyata, dan selalu bermanfaat bagi orang lain di kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.